Assalamualaikum. Selamat datang di mata kuliah kalkulus. Kali ini Bu Indah akan menjelaskan tentang tema bilangan. Nah, apa itu bilangan? Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan atau pengukuran. Nah, bilangan itu sendiri disimbolkan dengan angka. Jadi yang selama ini kita kenal sebagai angka itu adalah simbol dari bilangan. Nah, untuk selanjutnya kita juga harus tahu mengenal tipe-tipe bilangan. Nah, tipe-tipe bilangan ini, bilangan dengan hierarki yang tertinggi ini adalah bilangan yang kita sering disebut sebagai bilangan kompleks. Kita tuliskan sebagai bilangan kompleks. Nah, dari bilangan kompleks itu nanti akan terjabarkan menjadi berbagai tipe bilangan yang ada di sini. Nah, mari kita pelajari satu persatu dari hierarki yang paling bawah. Nah, hierarki yang paling bawah itu adalah bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit adalah bilangan selain bilangan ganjil, genap, dan prima. Nah, akan tetapi dia masih di dalam hierarki bilangan asli. Yang kita ketahui bilangan asli itu adalah bilangan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di situ ada bilangan ganjil, artinya bilangan yang tidak habis dibagi dengan angka 2 atau masih memiliki sisa. Kemudian ada bilangan genap yang habis dibagi 2 atau tanpa sisa, dan bilangan prima yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, selain itu kita juga tahu dengan adanya bilangan 0. Antara bilangan 0 dan bilangan asli itu kita akan tahu yang namanya bilangan cacah, yaitu bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selain bilangan cacah, di dalam garis bilangan di sebelah kiri kita mengenal adanya bilangan negatif. Nah, bilangan negatif dan bilangan cacah itu menjadi satu hierarki yang kita sering sebut sebagai bilangan bulat. Nah, selain adanya bilangan bulat, kita juga akan mengenal namanya bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan itu sendiri adalah bilangan yang bisa didefinisikan sebagai A per B. A kita sebut sebagai pembilang, B itu kita sebut sebagai penyebut. Nah, dari bilangan pecahan dan bilangan bulat itu kita sering sebut sebagai bilangan rasional, yaitu bilangan yang bisa didefinisikan atau bilangan yang bisa dituliskan ke dalam bentuk bilangan desimal. Contohnya seperti apa? Misalnya dia adalah setengah. Oh, berarti dia adalah 0,5. Misalnya dia 1/4. Oh, berarti dia 0,25 dan seterusnya. Kenapa bilangan desimal dianggap sebagai bilangan desimal? Karena di sini itu benar-benar dia tidak memiliki kata tak berhingga. Nah, selain bilangan tersebut, ada yang kita sebut sebagai bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Yaitu bilangan yang tidak bisa kita sebut sebagai dalam bilangan desimal. Nah, itu misalnya itu kita dicontohkan sebagai V itu adalah 3,14. Loh, ini dia desimal, Bu. Ini hanya yang kita sebut sebagai V adalah sebagai pembulatan. Aslinya dia adalah 3,14 sekian sekian sekian. Dari 22 dibagi dengan 7. Nah, itulah yang
kita sebut sebagai bilangan irasional. Nah, nanti dalam bilangan irasional dan rasional itu kita sebut sebagai bilangan real. Nah, berarti kalau ada bilangan real, dia akan ada bilangan imajiner di situ. Nah, di sini ada bilangan real, nanti akan kita ketemu dengan bilangan imajiner. Dan bilangan imajiner dan bilangan real ini kita sebut sebagai bilangan kompleks yang tadi kita sebutkan. Nah, bilangan real atau imajiner itu kita ketahui jika kita punya bilangan akar minus 4, itu jelas bilangan yang tidak bisa kita ketahui, irasional, bukan irasional, tapi dia tidak ada nilainya. Kalau dalam kalkulator dia akan error. Nah, maka dia di sana ada akar minus 1 dikalikan dengan akar minus 4 menjadi 2 dikali, mungkin Bu Indah akan lebih perjelas dengan seperti ini. Ini adalah sebagai akar minus 1 dikalikan akar 4. Nah, di sini itu kita sebut sebagai I dan kalikan 2. Ini sering kita sebut sebagai 2I atau 2C. Jadi I itu adalah akar minus 1. Inilah yang kita sebut sebagai bilangan imajiner. Sedangkan bilangan kompleks atau bilangan itu sendiri sering kita sebut sebagai bilangan kompleks mengandung bilangan imajiner maupun bilangan real. Jadi kalau kita tahu bilangan kompleks bisa didefinisikan sebagai A plus IB.